Selamat malam, Pak Herdian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang soal pertimbangan etika dalam penelitian. Em, pada kesempatan kali ini em, kita akan berbincang-bincang soal pengumpulan data untuk keperluan penelitian ilmiah dan pertimbangan-pertimbangan etika dalam proses pengumpulan data itu, serta eh, lalu kita sedikit banyak juga akan bicara soal ya perlindungan data dan privacy, informed consent dan lain sebagainya. Gitu. Jadi mungkin kita awali dengan apa? Kita awali dengan sapaan dan perkenalan dulu. Kalau Pak Herdian boleh memberikan overview singkat tentang tentang latar belakang jenengan, terus kemudian afiliasi dengan saat ini, monggo. Ya, terima kasih Pak Prananda. Eh, Terima kasih sebelumnya juga sudah mengundang saya untuk bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang satu tema yang menurut saya mungkin belum banyak menjadi concern kita, tapi itu sebetulnya sangat penting begitu. Perkenalkan, nama saya Herdian Maulana. Kebetulan saya sekarang menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Kebetulan juga diamanahi sebagai pengelola program studi Magister Sains Psikologi, dan salah satu mata kuliah yang saya ampu di jenjang S2 juga tentang etika penelitian. Jadi saya pikir ini pas banget ya Pak Nanda. Ya, excellent. Ternyata Kaprodi berbincang-bincang dengan Kaprodi di sini. Berat ini. Oh iya berat. Lalu kalau boleh tahu Bapak, saya bolehkah saya sedikit menggali tentang pengalaman pengalaman penelitian Pak Herdian, khususnya tantangan apa yang Anda hadapi dalam mengumpulkan data untuk proyek penelitian, dan adakah metode pengumpulan data tertentu yang efektif dalam konteks penelitian? Kalau menjenengan kan karena psikologi, berarti konteks penelitian sosial begitu. Ya, makasih Pak Nanda. Pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi memang bidang saya adalah psikologi, khususnya di bidang psikologi sosial. Mengurus atau mengajukan izin etik penelitian itu di bidang psikologi memang di Indonesia belum sekuat atau sebesar perhatiannya bila kita melakukan penelitian sejenis tapi dilakukan di luar negeri. Jadi saya rasa ini PR besar untuk nggak cuma psikologi tapi banyak bidang lainnya di Indonesia. Tapi pengalaman saya pribadi ketika mengajukan etik penelitian di Indonesia, memang satu tantangannya adalah lembaga yang memberikan izin etik penelitian. Gitu. Jadi memang kebetulan di bidang saya ada dua alternatif untuk mengajukan izin etik penelitian. Yang pertama ke universitas yang memiliki komite etik penelitian di bidang psikologi atau yang terkait misalkan di bidang kesehatan. Dan yang kedua ada satu konsorsium yang berisi teman-teman dari beberapa universitas yang berhimpun untuk membentuk satu komite etik penelitian bersama. Yang kedua, concern yang menjadi pengajuan etik penelitian di bidang psikologi adalah karena memang psikologi sosial itu, dan saya rasa di beberapa bidang yang kita saling beririsan, berhadapan dengan manusia, maka ada penjenjangan terkait dengan klasifikasi etik. Misalkan contohnya begini, maksud saya, ada responden penelitian, jadi manusia yang memang secara umum memiliki resiko rendah. Kita sebut dengan low risk respondent. Maksudnya siapa? Yaitu mereka yang terkait tema-tema penelitian yang tidak atau tidak berfokus pada hal-hal yang sifatnya sensitif. Dan respondennya juga datang dari kalangan umum masyarakat. Tapi ada beberapa kelompok responden penelitian yang memang berisiko tinggi atau high risk respondents. Ini adalah mereka yang punya
risiko tinggi misalkan terkait dengan permasalahan hukum atau yang memiliki kondisi tertentu, baik itu sakit secara fisik atau keterbatasan secara fisik ya, difabel, atau mengalami permasalahan atau gangguan kejiwaan atau mental. Yang ketiga adalah mereka yang usianya di bawah 17 tahun, anak-anak dan remaja. Ini adalah mereka yang dikategorikan sebagai responden berisiko tinggi. Untuk penelitian yang menyasar responden dengan karakteristik ini, maka memang izin etik penelitiannya jauh lebih lama karena evaluasi penelaahannya jauh lebih mendalam, sehingga itu butuh waktu lebih banyak. Jadi kalau tadi kembali ke pertanyaan Pak Nanda, yang saya lakukan selama ini pengajuan etik penelitian dengan lembaga dan klasifikasi siapa responden penelitiannya. Begitu Pak Nanda. I see. Um, iya, kategorisasi apa namanya? Kategorisasi responden ya, low risk, medium risk, dan high risk gitu. Um, karena selama ini juga yang terjadi setidaknya kalau dalam bidang dalam penelitian di bidang perencanaan wilayah dan kota ya, uh, ya responden-responden seperti itu pokoknya ya kita jalan aja gitu. Siapa yang kita identifikasi respondennya siapa, terus kemudian ya sudah kita upayakan bagaimana caranya untuk merekrut mereka gitu. Tapi mungkin pertimbangan apakah pertanyaan yang kita ajukan itu nanti akan memberikan dampak terhadap mereka, apakah akan bersifat distressing dan lain sebagainya, itu mungkin uh, pertimbangannya belum sampai ke situ gitu. Yang penting penelitian ini jalan. Terus kalau misalnya kalau misalnya ada reward kepada responden, entah itu berupa souvenir atau apa, ya sudah ya itu dianggap sebagai aksi humanitariannya atau yaitu imbalannya seperti itu saja. Gitu. Padahal mungkin apa yang kita lakukan itu sebenarnya berdampak lebih dalam daripada sekedar ya lebih dalam daripada itu. Berarti pertimbangan pertimbangan etika khususnya dalam penelitian sosial kalau di psikologi itu ya itu kan sangat-sangat penting gitu. Kalau Pak Herdian, kalau saya boleh tanya, bagaimana pertimbangan etika itu kemudian mempengaruhi hasil atau dampak dari penelitian yang jenengan? Ya, oke, good question ini, Pak Nanda. Jadi memang kan salah satu atau beberapa prinsip dalam pengambilan data itu yang memang harus kita perhatikan, satu prinsip-prinsip anonimitas gitu ya, bahwa responden itu harus harus sifatnya sukarela, voluntary dalam memberikan informasi, dan yang kedua harus ada konsen. Nah, eh, bahwa mereka setuju datanya diambil, pendapatnya dicatat begitu ya. Yang kemudian kita jadikan data. Nah, seringkali ketika penelitian itu kita lakukan, proses ini mungkin ada gitu beberapa, tapi karena tidak ada fungsi kontrol, kalau misalnya kita tidak melakukan uji etik, kita tidak pernah tahu apakah memang betul-betul daftar pertanyaan penelitian kita atau responden kita itu betul-betul aware atau sadar akan hal ini gitu. Dan apakah ada pengaruhnya? Saya rasa sangat besar pengaruhnya. Yang pertama, pengaruh pada kualitas atau reliabilitas penelitiannya itu sendiri. Karena ketika penelitian itu nanti kita diseminasikan, kita publikasi, maka ada tanggung jawab akademis di situ yang harus kita ajukan bahwa memang data penelitian itu diambil dari sampel atau responden yang benar-benar memenuhi prinsip-prinsip tadi. Yang kedua, itu juga nanti terkait dengan bagaimana hasil penelitian bisa diterima atau tidak secara luas oleh komunitas akademik itu. Dan saya pikir itu pengaruh yang menurut saya sangat signifikan terkait dengan penelitian atau hasil penelitiannya itu, pengajuan etik itu. Baik. Gitu.
Iya, tadi disebutkan soal apa? Soal consent atau informed consent begitu ya. Ya, Em, betul. Pak Erdian, apakah pernah harus menjelaskan konsep informed consent ini kepada responden? Oke, iya. Betul, ini kan sebenarnya istilahnya sangat termnya akademik banget Mm-mm. sebetulnya ya, Pak. Ya. Eh, dalam banyak kondisi saya tidak pernah menjelaskan bahwa itu ada informed consent. Saya tulis misalkan di dalam kuesioner atau survei. Eh, yang menjadi fokus sebetulnya saya ingin memastikan responden tahu bahwa datanya diambil, kita record begitu ya datanya, dan yang kedua dia bersedia gitu. Selama statement itu jelas gitu, saya memang tidak menjelaskan secara definisi gitu ya apa itu informed consent, tapi kurang lebih di dalam informed consent jadi ada subjudul saya sampaikan bahwa ini adalah bagian di mana Anda dimintai persetujuan bahwa survei atau respon Anda akan dicatat dan akan digunakan untuk diolah data dan dipublikasi. Jadi biasanya seperti itu saya, Pak. Gitu. Jadi memang saya tidak memberikan terminologi uh, informed consent-nya itu, kecuali pada kalau misalkan penelitiannya sifatnya bukan survei tapi misalkan kualitatif, Pak. Wawancara, memang saya jelaskan bahwa ini ada satu lembar yang harus Bapak Ibu uh, misalkan tanda tangani ketika proses wawancara bahwa semua informasi yang disampaikan ini akan digunakan untuk penelitian, datanya sifatnya anonim misalkan, tidak akan disebar dan dia tanda tangan. Itu penjelasannya mungkin kalau kualitatif face to face lebih lebih mungkin ada interaksi gitu kan, responden bisa tanya ini maksudnya apa nih gitu. Tapi kalau survei apalagi online kita make it simple biasanya. I see. Ya, memang eh, bukan konsep informed consent-nya yang harus kita jelaskan. Saya tadi mungkin wording-nya aja yang agak Iya betul betul betul. ya. Benar. Tapi paling enggak yang saya tangkap sih setidaknya ada lembar informasi yang menyatakan bahwa Betul. kegiatan ini, interview atau survei ini akan digunakan untuk penelitian A, Ya. terus kemudian data Anda itu kami jamin akan aman, Betul anonim betul. dan lain sebagainya begitu. Betul betul betul. Bicara soal anonimitas gitu, Pak Erdian, bagaimana jenengan bisa memastikan perlindungan data pribadi, terus kemudian privacy? Adakah langkah-langkah konkret yang Pak Erdian ambil untuk menghindari pelanggaran privasi? Ya. Eh, Baik, Pak Nanda. Jadi memang masalah anonimitas, privacy ini menjadi isu betul-betul di Indonesia ya, yang sampai data itu bocor. Jadi memang satu yang jelas ketika dalam melakukan survei kita pastikan tidak ada informasi-informasi yang bisa dikenali. Pun kalau memang kita kumpulkan misalkan untuk kepentingan door prize misalkan ya, reward, kita 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 kumpulkan dalam dalam satu form terpisah. Yang kedua, proses mungkin kalau bahasa Google-nya itu two step verification gitu ya. Artinya dia harus berlapis, disimpan dalam apa kalau misalkan di folder di SharePoint dia harus pakai password gitu ya. Kemudian kalau memang itu mengandung data-data yang bisa dikenali ya, atau disimpan di satu drive yang memang hanya bisa diakses oleh si tim peneliti gitu. Eh, tapi kalau misalkan datanya memang sifatnya anonim gitu ya, memang sekarang mungkin ini isu lain sih Pak Nanda. Kayak ada isu yang namanya open data science gitu kan, memang ada ada gerakan open data. Jadi kalau Pak Nanda mungkin pernah dengar juga, jadi memang ada data repository di mana peneliti didorong untuk publish dia punya data. Nah, ini memastikan kalau sebelum kita unggah ke situ, data-data responden kita yang bisa dikenali harus harus dihilangkan begitu. I see. Oh iya, soal open data science atau open data repository, salah satunya saya juga pakai Mendeley Data Hmm, untuk mengunggah data data penelitian begitu ya. ya, Ya di satu sisi memang open data repository ini sangat bermanfaat. Misalnya kita punya ide tertentu, terus ya, kemudian kita penting. ingin menguji hipotesa, Hmm, kita bisa cari data yang sekiranya
sesuai dengan apa namanya, Ya, sesuai dengan kebutuhan kita, lalu kita bisa running simulasi begitulah. Tapi ya, saya kira open data science dan open data repository itu ya bisa jadi anulah, apa ya, there's two sides to a coin, dan pedang ya, dua sisi juga exactly, ya begitu. betul, Jadi ya ya betul. kita memang karena dia datanya terbuka, maka identifier apapun harus kita hilangkan begitu ya. Itu mungkin Betul, menjadi betul. topik yang menarik sebenarnya, open data science dan apa online Open repository, data public science, betul. repository itu. Ah, Gitu. karena diminta itu ya Pak Nanda ya, karena beberapa kalau kita publish mereka minta bahkan DOI-nya itu mereka minta data beberapa di jurnal di bidang saya ya, itu mereka minta ininya apa uh, DOI-nya URL-nya yang bahwa diminta. apa DOI data ya betul. Ya tentunya akses datanya berarti ya sebetulnya itu yang sebetulnya jadi isu lain yang menarik sebetulnya didiskusin. Ya, ya, ya. Eh, Maybe for the next interview ya, atau the next chat. Um, Pertanyaan terakhir nih Pak, soal keterbukaan dan kejujuran. Bagaimana Pak Herdian bisa memastikan apa keterbukaan dan kejujuran dalam pelaporan hasil penelitian? Lalu apa yang Pak Herdian lakukan jika ada potensi konflik kepentingan atau masalah etika dalam penelitian jenengan? Ini pertanyaan, jawaban saya tidak mengabarkan saya sepenuhnya bisa melakukan itu. Karena satu hal yang juga saya hadapi hari ini, teman-teman di fakultas eh, terkait dengan skripsi mahasiswa ya, Pak Nanda itu. Ada saya sih berpikir begini Pak Nanda. Artinya ada hal-hal yang sifatnya itu beyond dari kemampuan kita sebagai dosen, sebagai pembimbing, sebagai penguji untuk bisa sampai menjangkau itu. Kita kan nggak pernah tahu misalkan ada orang ngambil data penelitian, dia punya let's say 500 respon gitu. Bahwa 500-nya itu separuhnya diisi di bawah pohon sama dia sendiri, kita kan satu hal yang kita kontrolnya kan gimana gitu loh saya pikir. Makanya kemudian kalau misalkan pendekatannya pakai kuantitatif, maka di analisis statistik pada uji validitas dan reliabilitas sebetulnya sudah kita minimalisir. Beberapa uji statistik spesifik itu mereka bisa mengidentifikasi data-data yang sifatnya mungkin bahasanya seperti anomali, misalkan skew. Jadi misalkan mencengnya terlalu ke kanan atau dia uh, terlalu ke tengah, yang sehingga dicurigai ini datanya diisi oleh satu orang yang sama, misalkan seperti itu. Atau um, apa uh, gimana ya? Cara lainnya ya, misalkan kita harus betul-betul memastikan bahwa uh, tidak ada. Nah ini Pak, saya ini tantangan soalnya. Karena pun saya melakukan ini, artinya jangankan mahasiswa gitu ya Pak ya, kita sebagai dosen kan juga itu juga jadi tantangan untuk kita. Apakah betul data itu memang betul-betul asli diisi oleh responden gitu ya? Um, Pertanyaannya menarik dan saya cukup sulit sebetulnya menjawab. Artinya bahwa ada, nah misalkan kayak di statistik, saya kembali kebetulan karena saya memang bidang saya di metode penelitian saya statistik. Makanya di dalam statistik kan selalu ada yang namanya error. Jadi memang secara natural penelitian itu selalu punya error. Error kan adalah celah di mana sekian persen dari data itu memang tidak sesuai dengan kondisi real begitu. Nah, memang penelitian nggak akan pernah sempurna, makanya selalu akan ada implikasi dan rekomendasi penelitian selanjutnya. Uh, saya nggak tahu, mungkin jawaban saya nggak terlalu memuaskan nih Pak Nanda, tapi kita diskusi deh coba. Oh, nggak apa-apa. Kalau jawaban tidak memuaskan, berarti kan itu bisa dijadikan topik untuk diskusi selanjutnya. Oke, Mungkin di lain kesempatan bincang-bincang ini bisa kita bisa mengundang teman-teman lain ya, untuk menarik. berkontribusi dalam bincang-bincang ini begitu. Ya, betul-betul Pak. Saya sendiri juga kalau ditanya hal yang sama,
saya juga nggak akan bisa menjawab dengan pasti gitu, karena memang itu menggambarkan dinamika dan tantangan-tantangan dalam penelitian. Nggak cuma di Indonesia, saya kira juga di mana-mana seperti itu. Betul, betul, betul. Betul. Terakhir sekali, apa pesan atau nasihat terakhir yang ingin Pak Herdian sampaikan kepada mahasiswa dan peneliti yang ingin memahami lebih lanjut tentang pengumpulan data dan pertimbangan-pertimbangan etika dalam sebuah penelitian? Ya, terima kasih Pak Nanda. Saya memposisikan diri sebagai orang yang juga masih sama-sama belajar, kita sama-sama meneliti dengan lebih baik begitu, dan itu berproses, work in progress gitulah kira-kira. Yang jelas bahwa dalam penelitian ada satu sisi etik yang itu yang membuat kita menjadi manusia, itu ya sisi etiknya itu begitu. Karena tanpa itu maka nggak ada bedanya sebenarnya kita dengan mesin gitu misalkan. Ya, sisi etik itu apalagi ketika responden yang kita hadapi adalah manusia. Mereka itu bukan deretan angka 1, 2, 3, 4, 5, tapi mereka itu punya aspirasi, punya sikap, punya persepsi yang sebetulnya itu mencerminkan keunikan masing-masing individu sesuai dengan konteksnya. Bahwa etika penelitian itu yang memungkinkan penelitian menjadi lebih bertanggung jawab dan memastikan bahwa hak responden data penelitian yang kita ambil datanya itu terjaga. Itu juga sekaligus menjaga kita kehormatan kita sebagai peneliti untuk melakukan penelitian yang bertanggung jawab dan ya ujungnya memberikan kontribusi yang maksimal untuk masyarakat. Jadi ya memang panjang prosesnya atau ya dinamikanya seperti itu, tapi itu proses yang menurutnya di Indonesia perlu untuk lebih dimasifkan lagi ya, kesadaran itu lebih kita tingkatkan bareng-bareng. Mungkin itu Pak Nanda, sekali terima kasih diskusinya, singkat menarik. Wah, saya yang berterima kasih. Tadi kalimat terakhir soal kontribusi penelitian kepada masyarakat itu, masyarakat and humanity, gitu ya. Itu saya kira bisa bisa kita gunakan sebagai pijakan kita lah ketika kita akan mengawali sebuah upaya penelitian. Terima kasih banyak atas Ya, waktunya Pak Herdian. Semoga sehat selalu dan jangan bosan ya. Terima kasih banyak Pak Nanda. Terima kasih Good luck banyak. everyone. Good luck. Thank you very much.